Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai Sobat Gemilang, ketemu lagi barengan Kalista Apsari yang kali ini ready menemani Anda. Tentu di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini bersama dengan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Dan akan membahas topik yang menarik seputar GERD, bagaimana gejala dan mengatasinya. Dan kali ini Kalista nggak sendirian, tentu ditemani dengan narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang. Dan Sobat Gemilang, buat Anda yang pengen bergabung, kali ini bisa Anda dengarkan juga siaran talk show Jamus Gemilang kali ini di live streaming gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Langsung aja kita sapa narasumber yang sudah hadir kali ini di studio Radio Gemilang. Selamat siang, ada Dr. Imam Manggalia, dokter spesialis penyakit dalam RSUD Merah Putih. Selamat siang dokter. Ya, selamat siang Mbak Kalista. Selamat siang semuanya. Kabar baik dokter? Alhamdulillah ya, baik. Oke. Sehat-sehat. Siap. Hari ini siap juga untuk memberikan edukasi terkait GERD atau penyakit asam lambung ini ya dokter? Ya, insya Allah ini sudah sejak lama ini pengen cerita-cerita ini di radio ini ya, karena banyak kasusnya ini. Oke, siap. Dan Sobat Gemilang, buat Anda yang pengen bergabung, Kalista membuka kesempatan yang pengen bertanya, bisa di line WA 081578968968. Kita langsung aja dokter. GERD ini kan sebagian besar orang ini pernah mengalami ataupun kadang orang juga menyebutnya dengan penyakit asam lambung. Nah, ini apakah sama atau berbeda dokter? Gimana sih penjelasan dari dokter, monggo? Iya, terima kasih Mbak Kalista. Jadi untuk asam lambung atau GERD ini memang mungkin untuk orang awam mungkin bisa disamakan ya. Tapi sebenarnya mereka berbeda kalau dari segi patofisiologi atau perjalanan penyakitnya. Nah, yang perlu dipahami sebenarnya adalah sebenarnya lambung itu kan asam ya. Karena lambung itu kan organ di dalam perut kita manusia. Yang tugasnya adalah untuk mengeluarkan enzim-enzim pencernaan. Jadi dia tugasnya untuk mencerna. Nah, untuk mencerna itu memang butuh asam. Asam lambung kita kenal dengan HCl ya, asam lambung. Nah, dan kemudian yang jadi masalah adalah pada kondisi-kondisi tertentu asam ini bisa naik kadarnya. Sehingga pH lambungnya turun. Kalau pH-nya turun kan berarti semakin asam. Nah, itu yang menimbulkan gejala. Ya. Mungkin itu sebagai gambaran lah ya, asam lambung. Tapi banyak sekali pasien tahu-tahu datang, dok saya kena asam lambung gitu. Udah memproklamirkan diri sendiri kalau dia penyakitnya asam lambung gitu ya dokter. Ya, ini jadi agak heran nih, dokternya saya apa kamu gitu kan. Nanti kalau semua orang misalnya pegawai jadi dokter, ekonom jadi dokter, nanti dokter jadi apa kan gitu. Dokter jadi banyak kan. Jadi kita perlu perjelas bahwa lambung itu memang asam. Sehingga kita perlu tahu gejalanya seperti apa. Dan nanti harapannya masyarakat di Magelang dan dimanapun Anda berada, mendengar Jamus ini bisa melakukan sendiri. Nanti ada tes sederhana di mana kita bisa cari tahu apakah betul saya ini asam lambung atau enggak gitu, atau GERD atau tidak ya. Kalau gejala dari GERD ini sendiri, ini apa sih dokter? Bisa dijelaskan? Ya, baik, terima kasih. Ini per definisi sebenarnya kita kalau dari medis itu kita pakai kriteria namanya. Jadi ada ROM kriteria. Jadi dari kenapa disebut ROM, karena ini ada 1000 jalan menuju Roma. Tapi jadi para ahli lambung itu ketemu di Roma untuk membahas ini. Dan dari situ di ROM kriteria ini disebutkan bahwa yang dinamakan dengan gejala asam lambung itu adalah gejala rasa tidak nyaman di perut, di ulu hati, atau rasa terbakar atau rasa nyeri yang dirasakan selama lebih dari 3 bulan. Dan ya ini cukup
kurang jelas gitu ya istilahnya itu tidak jelas sehingga memang memerlukan untuk diagnosa pastinya. Nah, sehingga di sini kita perlu bedakan antara asam lambung sebagai gejala dan diagnosanya. Kalau diagnosanya kita perlu lakukan pemeriksaan lanjutan seperti teropong lambung misalnya. Nanti dengan alat teropong sehingga kita lihat bagaimana mukosa lambungnya, apakah ada luka, ada sariawannya di situ, ada putih-putihnya, ada mucosal break namanya, ada luka di situ atau tidak gitu ya. Terus dokter, penyebab dari GERD ini sendiri, ini sebenarnya apa sih dokter? Apakah dari pola makan atau itu ada keturunan atau secara alami seperti itu atau bagaimana sih dokter? Ya, ini bagus sekali pertanyaan ini. Ini hampir semua pasien mungkin tanya ya. Jadi kalau ini asam lambung itu penyebabnya apa? Nah, ini perlu kita perhatikan ada beberapa jenis asam lambung. Yang pertama tadi penyakit asam lambung organik, di mana memang ada kelainan di lambungnya. Ini perlu diperhatikan karena bisa jadi memang ada ulkus atau misalnya luka di lambungnya, atau ada GERD ya. GERD itu artinya ada reflux itu artinya kembalinya asam lambung dari lambung naik ke kerongkongan. Itu juga ada kelainan karena berarti kan sphincter atau kerongkongan bagian bawah itu tidak kenceng nutupnya sehingga asam lambungnya bisa naik gitu. Nah, ini memang ada kelainan organik. Nah, yang kedua adalah fungsional. Nah, dispepsia fungsional ini adalah dispepsia yang lambungnya itu normal, kerongkongannya normal, duodenum ususnya normal, tapi dia ada keluhan atau gejala asam lambung. Kita kenal dengan istilah asam lambung fungsional atau dispepsia fungsional. Nah, ini mayoritas yang mana kira-kira? Asam lambung itu yang organik atau fungsional? Yang organik. Enggak, 90% adalah fungsional. Mayoritas orang itu lambungnya oke, everything is okay, tapi dia punya keluhan asam lambung. Kenapa? Karena ada faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya asam lambung. Ambil contoh yang paling mudah, pikiran, wes. Pikiran. Stres gitu ya? Stres, ya, sebutlah ada pasien, saya nggak sebut nama ya, mungkin namanya siapa, Walid gitu. Boleh yang lagi ngehits itu. Nah, Walid ini ternyata setelah diteliti dia lagi skripsi dia. Jadi kan kebanyakan makanan yang bikin itu, tahu Mbak, makanan yang bikin pusing. Junk food? Tahu skripsi. Tahu skripsi itu bikin pusing ya kan. Nah, jadi dia banyak makan tahu skripsi itu. Dia lagi skripsi, mau ujian ya kan. Ya kan hidup itu banyak ujian ya. Kalau banyak ujian kan namanya laundry. Ya benar. Jadi dia mau ujian, dia mau skripsi sehingga dia stres. Nah, setelah stres, kadar hormon di dalam tubuh dia meningkat, namanya kortisol. Hormon kortisol ini adalah hormon stres yang memang tubuh itu memproduksi ketika dia itu sedang dalam kondisi tertekan ya. Gitu. Kemudian kedua, adrenalin meningkat. Kalau orang lagi stres kan dia hormon adrenalin meningkat. Adrenalin itu yang memacu denyut nadi, menyempitkan pembuluh darah. Nah, disinilah ketika kortisol dan adrenalin naik, dia menyebabkan lambungnya itu memproduksi asam lebih banyak. Sehingga terjadi kumatlah dia asam lambung. Jadi sebenarnya itu ada faktor stresor yang secara langsung dan secara medis memang terbukti dia meningkatkan produksi asam lambung. Nah, itu salah satu contoh aja. Jadi, ada juga yang lain, Walid habis diputusin ceweknya karena beda keyakinan. Walidnya yakin dia ganteng, gitu. Ceweknya enggak kan gitu, beda keyakinan. Dia diputusin ceweknya, akhirnya dia stres dengan asam lambung. Itu salah satu contoh sederhana. Nah, dokter, tadi yang pertama itu kayak ada asam yang naik ke atas kerongkongan. Nah, itu saya pernah ngalami dokter. Nah, itu rasanya kayak gimana ya, sakit pedes gitu dokter. Itu gimana dokter? Ya, ini ada penelitiannya sebenarnya dari segi teori itu memang namanya GERD atau gastroesophageal reflux disease namanya ya, singkatannya GERD gitu. Nah, GERD itu artinya ada asam lambung yang naik tadi ya. Nah, itu gejalanya lebih ke rasa terbakar atau heartburn. Kalau istilah bahasa Inggrisnya kerennya itu heartburn. Jadi kalau heartbroken kan patah hati ya. Kalau ini heartburn, jadi rasanya seperti dada itu terbakar, panas gitu. Nah, ini
Kalau tidak salah sampai 60% itu rasanya seperti itu. Kedua ada yang nyeri, jadi tidak terbakar tapi rasanya nyeri sekali, terutama di ulu hati. Nah tapi begini, yang penting mungkin kita harus bisa identifikasi yang mana ini gejala lambung dan mana yang bukan. Ini mungkin sekarang atau nanti ya. Jadi masyarakat harus bisa membedakan yang mana ini merupakan asam lambung dan mana yang tidak. Karena kalau ini bukan dari asam lambung, nyeri di dada itu bisa juga karena serangan jantung loh. Bisa juga karena kelainan di paru-paru, bisa juga karena kelainan di mediastinum atau di rongga di dada bagian tengah. Ya. Sehingga harus kita pastikan. Nah ini sebenarnya saya ada kuesioner yang kita bisa gunakan, namanya GERD-Q. Nah ini saya nggak tahu nih bisa di searching atau nanti kalau misalnya bisa di searching di internet ya. Jadi GERD, GERD strip Q ya, Q ya, GERD-Q. Nah kuesioner ini cukup sederhana, cuman ada 6 pertanyaan aja. Kemudian nanti ada scoring 0 sampai 3. Nah pertanyaannya tuh yang saya sebutin aja ya biar mudah ya. Yang pertama, seberapa sering Anda mengalami perasaan terbakar di bagian ulu hati di dada. Nah, itu. Kemudian yang kedua, seberapa sering mengalami rasanya mulut atau tenggorokan tercekik atau panas. Ini juga bisa menandakan GERD. Dan yang ketiga, seberapa sering mengalami ulu hati, nyeri ulu hati. Dan yang keempat, seberapa sering mual. Yang kelima, seberapa sering Anda mengalami kesulitan tidur karena nyeri di dada atau panas tadi. Jadi kadang-kadang bisa sampai gangguan tidur ya. Dan yang keenam, seberapa sering Anda minum obat untuk menyembuhkan keluhan Anda ini. Jadi seringkali kan kita sudah nyeri terus ke apotek atau kita kemana kita beli obat lambung gitu. Nah banyak sekali yang seperti itu. Nah ini seberapa sering Anda melakukan. Nah kalau kita melakukan scoring ini antara 0 sampai 3 itu berapa hari, misalnya dalam 7 hari dalam seminggu terakhir itu berapa hari kita merasakan itu. Kalau cuma 1 hari itu skornya 1. Kalau antara kalau 1 hari 1, kalau 2 sampai 3 hari itu 2, kalau 4 sampai 7 hari 3. Dari 6 pertanyaan. Nah nanti di total kemudian di akar 2 dibagi 3. Ini mau jadi matematika dong. Mau jadi dokter apa mau jadi sarjana matematika kan gitu ya. Enggak perlu repot-repot kalau ke dokter yang simpel-simpel aja. Itu tadi skornya di jumlah. Kalau skor Anda di bawah atau sama dengan 7, maka kemungkinan kecil Anda GERD atau lambungnya. Tapi kalau itu di atas 7, mulai 8 ke atas, maka kemungkinan besar Anda memang memiliki GERD. Jadi 6 poin tadi, kemudian berapa harinya. Nanti bisa di search juga di internet. Siap. Nanti Sobat Gemilang bisa search ya. Ini tadi GERD Q. Garis miring Q. Iya, GERD strip Q. Oke, siap. Buat Anda Sobat Gemilang yang pengen bertanya nih seputar dari GERD ini, bagaimana cara mengatasinya ataupun yang lain-lain juga, Kalista masih membuka kesempatan buat bergabung di 08157968968. Oh ya dokter, sebenarnya penyebab dari GERD ini sendiri ini bisa dari hal lain nggak sih dokter, kayak kita salah makan atau kita lagi hamil nih rasanya jadi seperti itu, apakah itu juga bisa menjadi faktor pemicunya dokter? Iya betul sekali Mbak Kalista. Jadi karena ini memang penyakitnya kan di lambung ya, jadi sangat terkait dengan pola makan. Sudah diketahui kalau di medis itu kita kenal dengan istilah ada pain food relief, namanya PFR namanya singkatannya kan. Kalau kita di medis sering singkat pain food relief itu artinya nyeri ulu hati tapi setelah dikasih makan dia nyaman atau sembuh. Itu ada ya, berarti kan lapar ya. Yang satu pain food pain, jadi setelah kita nyeri ulu hati, kemudian kita kasih makan, kemudian masih nyeri lagi. Jadi ada 2 macam. Nah ini dua-duanya menandakan adanya kelainan atau adanya luka mungkin di lambung atau di duodenum, di usus. Nah memang kita perlu pastikan, dan makanan ini kita perlu tahu beberapa makanan itu ada yang bisa memang menyebabkan
asam lambung, terutama yang pedas misalnya, karena dia melukai. Capsaicin itu kan melukai mukosa lambung ya. Kemudian yang asam, jadi misalnya buah-buahan yang asam, yang makanan yang terlalu asam mengandung cuka ya, itu bisa juga memicu. Kemudian yang ketiga obat-obatan. Nah ini sebenarnya mungkin di sesi berikutnya ya. Jadi ada faktor agresif dan faktor defensif. Nah ini kayak kita ngomongin strategi bola Patrick Kluivert gitu ya. Ada faktor agresif dan faktor defensif. Nah ini yang ada di lambung itu ada yang agresif atau agresor ke lambung yang melukai, dan defensif yang melindungi. Nah prinsip utamanya adalah bagaimana kita melindungi atau meningkatkan faktor defensif dan menurunkan faktor agresif ini dalam terapi lambung ya. Siap. Nanti kita bahas lagi dokter. Kita siap. break dulu. Untuk Anda sahabat Gemilang yang pengen bertanya seputar GERD ini, penyakit GERD, bisa bergabung di 0815-78968968. Kita akan kembali sesaat lagi. So pastikan Anda tetap bergabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Jateng lebih dekat, edisi Kabupaten Magelang. Yap, seperti yang sudah pernah aku jelasin di episode sebelumnya, Magelang luasnya mencapai 1.085,73 km persegi. Kabupaten ini sudah ada sejak 11 April 907 Masehi dan sekarang dihuni sekitar 1.363.290 jiwa. Kabupaten Magelang gak cuma terkenal karena sejarah dan penduduknya, tapi juga kuliner khasnya yang super lezat. Kalau Kang Mas Bayu mampir ke warung Mangut Pincuk, jangan lupa cobain berbagai olahan mangut mereka yang kaya rempah-rempah. Di sini kamu bisa nikmatin mangut belut, mangut ikan beong, mangut wader, dan mangut ikan kotes. Pokoknya surganya pecinta ikan deh. Lanjut ke objek wisata, di Kabupaten Magelang ada satu spot yang sering disebut Nepal Van Java. Tempat ini ada di Dusun Butuh, Desa Temanggung, dan menawarkan pemandangan pedesaan indah dengan latar Gunung Sumbi. Jangan lupa juga kunjungi Candi Borobudur yang megah, terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur. Candi Borobudur ini bukan cuma kebanggaan Magelang, tapi juga Indonesia di mata dunia. Jadi Magelang itu nggak cuma tentang Candi Borobudur loh. Kabupaten ini penuh dengan keunikan dan pesona yang bikin Kang Mas Bayu pasti betah. Yuk kenal lebih dekat ke Kabupaten Magelang. Pajak motor munu nggak? Jangan deh ya. Ayo, manfaatkan pemutihan penghapusan pokok tunggakan PKB dan denda tunggakan PKB dan penghapusan denda tunggakan Jasara Harja. Pemutihan pajak kendaraan bermotor 2025 meliputi pembebasan tunggakan atas pokok pajak kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan sebelumnya. Kedua, pembebasan sanksi administrasi berupa denda terhadap kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahun pajak 2024 dan sebelumnya serta denda tunggakan Jasara Harja. Pemutihan pajak kendaraan bermotor ini dimulai tanggal 8 April sampai 30 Juni 2025. Untuk Anda, jangan sampai kelewatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Samsat Kabupaten Magelang dan didukung sepenuhnya oleh LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Aku udah kenyang banget nih. Loh, itu makananmu masih banyak banget loh. Nggak kamu habisin? Nggak deh, udah kenyang banget ini. Tahu nggak? Ini itu termasuk food waste loh, alias boros pangan. Tahu nggak sih, di Indonesia ada 23 sampai dengan 48 juta ton makanan yang terbuang sia-sia setiap tahunnya, di mana jumlah ini seharusnya dapat digunakan untuk memberi makan 61 hingga 125 juta orang di Indonesia. Lalu, apa saja hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir food waste? 1. Menyusun rencana menu makanan. 2. Berbelanja bahan makanan sesuai dengan kebutuhan. 3.
menyiapkan makanan dengan baik dan benar. 4. Mengkonsumsi bahan makanan sesuai kebutuhan. Dan jika ada makanan berlebih, bisa dibagikan ke orang-orang di sekitar. Jadi, yuk stop boros pangan. Kalau gitu, aku bawa pulang aja deh sisanya. Biar bisa aku makan di rumah. Hihi. Nah, cakep tuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini, RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id/RSUD MP pada website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293 320 265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, masih terus barengan Kalista Apsari yang kali ini menemani Anda tentu di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini bersama dengan RSUD Merah Putih, membahas topik yang menarik, GERD, bagaimana gejala dan mengatasinya. Dan masih Kalista Apsari bersama dengan Dr. Imam Manggalia, dokter spesialis penyakit dalam RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Dan Sobat Gemilang, Kalista membuka kesempatan juga buat Anda yang pengen bertanya, bisa di line WA 081578968968. Dan Anda bisa menyaksikan siaran Jamus Gemilang kali ini di live Instagram RSUD Merah Putih. Jadi Anda juga bisa bertanya di Instagram account dari RSUD Merah Putih ini ya. Oke, Dokter Imam, masih lanjut ya dokter? Ya Mbak Kalista. Oke, tadi sempat membahas sedikit tentang faktor agresif dan faktor defensif nih dokter. Iya. Nah, itu bisa dilanjutkan dong dokter? Mungkin singkat aja ini kan biar agak ilmiah. Faktor defensif itu yang melindungi lambung itu ada beberapa, yaitu mukosa atau lapisan lambung yang paling dalam, kemudian pembuluh darah yang memberikan darah ke lambung itu juga melindungi, kemudian bikarbonat, HCO3, kemudian prostaglandin namanya. Jadi itu banyak molekul-molekul yang melindungi ya lambung itu, defensif namanya, melindungi dari asam. Karena tanpa itu asam lambung itu pH-nya 1. Lambung orang dewasa itu ya, pH 1 itu jadi korosif sekali dia. Kalau ada sesuatu makanan misalnya, dia cepat sekali tercerna memang. Kalau tidak ada faktor defensif ini, lambung itu bisa luka ya. Sehingga ini penting untuk meningkatkan faktor defensif. Dan juga obat-obatan nanti biasanya tujuannya adalah untuk meningkatkan faktor defensif ini. Nah, faktor agresif ini yang bisa dikurangi. Nah, ini beberapa diantaranya, misalnya asam lambung itu sendiri, asam empedu. Jadi kalau ada pasien batuk empedu, seringkali dia muncul dengan gejala MAH dia. Karena asam empedu ini akan menjadi faktor agresif. Jadi kalau ada batunya, dia asamnya balik jadi asam lambung deh gitu. Jadi keluhannya kadang-kadang asam lambung awal, ternyata batu empedu misalnya. Kemudian ada juga yang lain itu seperti NSAID, jadi obat-obatan.
Nah ini harus hati-hati nih, pendengar Jamu Gemilang dimanapun Anda berada, hati-hati, jangan salah sembarangan minum obat, terutama jamu obat gelinu atau obat-obatan anti nyeri. Kadang-kadang kalau diminum dengan sembarangan dia bisa melukai lambung. Tak kira obat jebul sakit terhebat gitu kan. Tak kira grimis jebul gawe nangis. Jadi apalagi obat palsu juga banyak ya. Di Indonesia ini apalagi nggak bisa dipalsu ya. Cinta aja bisa dipalsu. Tapi kalau dokter nggak palsu dong. Enggak, kalau saya sih nggak palsu. Asli ya? Asli. Oke, siap. Boleh modus, yang penting tulus. Dokter itu bisa ya, aja. Tapi ada penelitiannya Mbak, kalau sayang istri itu ternyata memperpanjang usia itu. Wah. Nah, karena kalau nggak sayang nggak tahu nanti di rumah selamat nggak kan? Oh iya. Dan penelitian lain juga ada kalau kita makan pola makan yang baik seperti ini kan hubungannya dengan asam lambung ini. Pola makan yang baik, silaturahim itu ternyata memperpanjang usia. Itu ada penelitiannya ternyata. Baru aja dipublish ya tahun lalu. Gimana jadi itu, dokter? Seperti lambung ini juga begitu. Jangan semuanya itu kita obatin gitu. Maksudnya obat itu jangan dianggap langsung pakai. Kalau ke dokter nanti dikasih kapsul, dikasih tablet, sirup ya. Obat untuk MAH ini sebenarnya lebih banyak ke yang non farmakologis sebenarnya. Mungkin bisa dicoba dulu, misalnya ada Mbak Kalista juga tadi cerita sering perih misalnya. Dicoba misalnya makan dulu, oh ternyata lapar aja kan gitu. Kedua, ini bisa juga makan itu maksimal 3 jam sebelum tidur, itu penting. Jadi jangan makan terlalu malam, karena nanti lambung itu butuh waktu untuk mengosongkan. Jadi dia untuk makanan padat 2 jam biasanya. Kalau untuk cairan biasanya 5 sampai 15 menit ya. Dia akan kosong ya. Sehingga kalau kita tidur makan banyak terus tidur, kadang-kadang kan makanannya tidak dicerna dengan sempurna. Sehingga menyebabkan itu. Kemudian ya misalnya kemarin ada pasien juga ibu, Dok kalau saya bangun pagi itu sering nyeri ulu hati gitu. Ya udah bangunnya siangan aja Bu kan gitu ya kan. Enggak semua harus diobati dengan obat gitu. Dok saya kalau pegang ulu hati saya kok nyeri Bapak. Ya jangan dipegang-pegang Mbak ya kan gitu. Ya jadi intinya gitu. Jadi seperti makanan juga begitu Mbak. Kalau kita tahu misalnya makan sambal jeletot apa mercon, oseng mercon level 9 dewa gitu bikin emahnya kumat ya jangan dimakan. Di tone down ya, jangan terlalu pedas gitu. Kemudian kalau makan buah yang asam-asam usahakan setelah makan nasi atau makan besar ya. Ya saya rasa itu sih lebih ke non teknis. Kemudian untuk hamil juga begitu. Kalau hamil kan hormonnya ada perubahan hormon yang cukup besar ya dalam tubuh wanita, dan beberapa diantaranya memang bisa memicu produksi asam lambung tadi. Ya, sehingga memang pada ibu hamil harus dijaga, dan saran saya untuk ibu hamil atau orang dengan gangguan asam lambung untuk pola makan kalau bisa usahakan makan itu teratur, sedikit tapi sering. Ya, misalnya 2 jam sekali, 4 jam sekali, dikit-dikit aja, tapi perutnya terisi, karena kalau perutnya terisi, dia asamnya kan jadi digunakan untuk mencerna, ya, tidak melukai asam lambung. Kalau perutnya kosong kan asamnya melukai diri sendiri. Ini tuh ya. Oh iya dokter, Kalista juga membuka kesempatan buat yang sudah bergabung nih di Instagram RSUD Merah Putih. Dari pertanyaan @Kadriani, dokter, yang membedakan GERD dengan MAH itu apa sih dokter? Monggo. Oh iya, jadi kalau GERD itu spesifik adalah karena kelemahan sphincter esofagus ya. Jadi gambarnya begini, kalau GERD itu kan ada asam lambung yang naik, itu karena kerongkongan bagian bawah itu ada sphincter namanya. Sphincter itu istilah medis ya. Jadi ada seperti pintu masuk dari kerongkongan ke lambung. Nah itu yang bagian bawah itu bisa terjadi kelemahan. Nah sehingga dia menyebabkan asam lambung yang seharusnya tetap di lambung, dia tidak terkontain di lambung sehingga dia bisa naik. Nah itu GERD, asam lambung yang naik ke kerongkongan. Nah untuk MAH itu tadi bisa bermacam-macam. Dia bisa misalnya ada luka atau ulkus, ada luka di lambungnya, bisa ada peradangan di lambung,
bisa juga karena infeksi di lambung dan seterusnya karena bakteri Helicobacter pylori misalnya. Jadi MAH itu ada berbagai macam, tapi untuk GERD itu spesifik karena lemahnya pintu di lower esophageal sphincter atau di pintu di bagian bawah kerongkongan. Ya, tapi untuk memastikan memang harus diteropong sebenarnya. Jadi nah tapi kapan kita perlu teropong lambung? Nah ini untuk menjawab ibu itu tadi ya, yang perlu adalah kita harus pahami yang namanya warning sign atau alarm simptom atau gejala-gejala yang menunjukkan bahwa ini harus dilacak loh. Karena apa ya? Karena bisa jadi ini bukan MAH biasa, tapi bisa jadi ini mungkin memang ada luka di lambung atau mungkin gangguan di liver, ada gangguan jantung dan sebagainya. Cirinya ada 4, ini perlu diingat. Yang pertama, adanya penurunan berat badan yang signifikan atau drastis. Jadi misalnya 10 kilo lebih dari 10% dalam 1 bulan. Jadi kalau ada penurunan berat badan yang unintentional. Unintentional itu artinya kita bukan karena diet ya. Kalau saya diet turun ya wajar. Tapi ini tidak ada diet, tapi berat badannya turun. Mungkin karena makannya nggak nafsu atau karena apapun alasannya. Kalau ada penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 1 bulan, itu perlu kita lacak. Nah, kedua, nyeri atau gejala MAH atau GERD ini yang mulai muncul di usia lebih dari 40 tahun. Jadi misal nggak pernah ada MAH sebelumnya, nggak pernah ada keluhan apa, hidup baik-baik aja, malah suruh dengerin gini ya, hidup lagi capek-capeknya. Jadi kalau pertama kali dia MAH usia di atas 40 tahun harus hati-hati. Bisa jadi ini sesuatu yang lain ya, harus dilacak. Yang ketiga adanya perdarahan. Jadi kalau sampai ada muntah darah atau buang air besarnya hitam, ini hitam seperti petis itu ya. Jadi itu artinya darah kan. Nah itu berarti harus dilacak, harus diteropong atau harus segera ke rumah sakit dulu. Karena itu harus kita lacak. Jangan-jangan bukan MAH tapi ulkus atau luka di lambungnya atau perdarahan vena esofagusnya, atau malah justru karena kanker juga bisa. Bukan kantong kering ya, tumor ya. Kalau kantong kering tadi bisa memicu asam lambung, Mbak. Tadi. Tanggal tua. Makanya tanggal tua gitu bisa. Kumatnya setiap tanggal 30, Dok. Gajiannya tanggal 1 ya, Pak? Loh kok tahu, Dok? Nah, ya itu. Jadi kadang-kadang tapi kalau ada 3 gejala ini, segera cari dokter. Segera kita follow up. Nanti bisa ke rumah sakit Merah Putih, bisa ketemu dokter. Intinya kita mendoakan semua orang sehat lah. Nah, kita pengen semua masyarakat kita juga sehat semua. Tapi kalau sakit jangan tunda-tunda ya. Kalau sampai sakit periksakan diri, apalagi sakit ada warning sign seperti itu, harus segera ke rumah sakit. Jangan lupa ke RSUD Merah Putih. Ini ada Dr. Imam Manggalia, dokter spesialis penyakit dalam RSUD Merah Putih yang setiap harinya berpraktek. Kalau pagi, Senin, Rabu, Jumat ya dokter? Iya, pagi. Itu pukul 8 sampai jam 12. Kalau yang sore dokter? Yang sore hari Selasa dan Kamis. Jam 3 sampai jam 5 atau sampai selesai pasien biasanya. Siap. Jangan lupa datangnya ke RSUD Merah Putih. Ini di Google Maps juga udah ada ya dokter. Ya, jangan lupa kasih Google review. Siap. Lanjut lagi dokter, dari @ahmadsohib 2023. Apakah meningkatnya kadar asam pada lambung ini dapat menyebabkan gangguan pada jantung, dokter? Iya, bagus sekali Mas Ahmad ini. Siapa tadi ya? Ahmad Mas ya? Ahmad Sohib. Ya, dapat door prize ini ya. Tadi apa ya? 1 unit motor ya. Tapi kulkas tanpa pintu. Saya mau bilang ambil sendiri di dealer. Mas Ahmad nanti. Ya. Monggo dokter. Iya, terima kasih Mas Ahmad. Jadi ini perlu saya tekankan sekali lagi ya. Bahwa masih banyak ya, mungkin ada mispersepsi ya. Ini bukan kesalahan, bukan salahnya masyarakat ya. Tapi ada banyak mispersepsi bahwa sakit jantung itu sering disalahartikan sebagai sakit lambung. Kenapa? Karena kita sering baca di berita, oh ini ada orang meninggal karena asam lambung dan seterusnya. Padahal asam lambung tidak menyebabkan meninggal. Karena ya tadi asam lambung kalau mau bikin meninggal orang, dia harus melukai lambungnya dulu kan. Melukai lambung, perdarahan,
kemudian muntah darah, HB-nya rendah, tensinya ngedrop gitu dulu. Jadi ada ceritanya, Mbak. Nah, sedangkan serangan jantung nggak seperti itu. Ketika orang itu terkena serangan jantung, maka kita sebut dengan acute coronary syndrome atau serangan jantung akut atau infark miokard akut. Saat itu terjadi, maka segera dia nyerinya seperti lambung, nyeri ulu hati, seperti ditindih beban berat. Jadi kalau kita tanya orang yang pernah serangan jantung, seperti diduduki gajah katanya. Maksudnya dia juga belum pernah diduduki gajah kayaknya, tapi seperti ditekan beban yang berat. Kemudian bisa menjalar ke rahang, ke leher, dan ke lengan kiri, tangan kiri, dan tembus ke punggung. Nah, oleh karenanya ketika ada keluhan yang seperti GERD atau asam lambung ini, harus dipastikan faktor resiko untuk serangan jantung ada tidak. Misalnya laki-laki, perokok, ya, diabetes, hipertensi, dan kolesterol. Kalau ini ada, jangan-jangan, dan itu tadi ya, nyeri pertama belum pernah mah, 40 tahun, nyeri ulu hati, jangan-jangan ini jantung. Oleh karenanya segera dibawa ke rumah sakit, karena kalau jantung itu urusannya nyawa. Ya, kalau lambung itu tadi, dia asam lambung akan punya proses dia sebelum membuat orang sampai meninggal, dia pasti ada waktunya kan. Dia nyeri dulu, ya kan, kumat-kumat dulu. Kalau serangan jantung, dia tidak akan ada cerita seperti itu. Sekali jantung berhenti ya, ya sudah. Ya. Jadi, jadi harus betul-betul hati-hati, terutama untuk jangan sampai menyalahartikan asam lambung ini dengan serangan jantung. Kalau ragu-ragu, ke rumah sakit aja. RSUD Merah Putih. Iya, ke rumah sakit mana aja kalau ini? Oh iya. Ke rumah sakit kalau yang terdekat RSUD Merah Putih ya udah ke sana ya. kan. Atau ke tenaga medis juga boleh, karena ya itu tadi lebih baik dipastikan itu bukan daripada ternyata iya serangan jantung tapi tidak diperiksakan. Ya, prinsipnya itu. Siap. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Ahmad Sohib. Kita lanjut lagi, ada Yusuf di Salaman. Jamu seperti yang tadi khasiatnya tidak boleh dikonsumsi ketika asam lambung. Seperti apa gitu, dokter? Ya, ini mungkin off note ya. Jadi artinya kita tahu sendiri bahwa ada dua tipe jamu. Ada dua tipe jamu, suwe ora jamu, jamu bukan kodok jamu sama jamu kodok ya? Bukan jamu gemilang. Jadi jamu itu ada dua, yang satu yang terstandarisasi dan yang kedua yang tidak. Ini yang saya pahami ya, artinya sebagai dokter. Artinya apa? Ada jamu yang memang dia itu terstandarisasi. Sidomun, maaf nggak boleh sebut merek. Misalnya ada jamu yang ada capnya, ada terdaftar BPOM, dan itu insya Allah aman. Jamu yang jadi obat itu kita tahu dan kita bahkan sering meresepkan, tidak masalah kalau itu. Yang jadi persoalan adalah jamu-jamu yang tidak ada izin atau tidak ada kejelasan ingredient atau isinya apa. Nah, itu sangat berbahaya. Karena ternyata dalam beberapa kasus didapatkan jamu mengandung diisi paracetamol, ada jamu diisi antalgin, jamu diisi methylprednisolon. Jadi orangnya merasa setelah minum itu enakan, padahal itu ada obatnya gitu. Nah, padahal obat-obat tersebut ketika diminum tanpa dosis yang jelas, dia bisa mengakibatkan asam lambung. Dan juga yang penting adalah di medis kita berprinsip EBM atau evidence based medicine. Jadi harus ada bukti bahwa sesuatu itu bisa mengobati. Ya kan, kalau tidak kita nggak akan berikan. Ya, misalnya orang sakit lambung kan kita nanti memberikan obat proton pump inhibitor atau H2 blocker. Jadi obat-obatan medis itu semua ada indikasi, ada dosisnya. Nah, kalau jamu itu kan nggak jelas manfaatnya, mudorotnya nggak jelas, resikonya apa, dosisnya berapa nggak jelas. Jadi kami tidak sarankan. Siap. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Yusuf di Salaman. Lanjut lagi, ada di Instagram RSUD Merah Putih ini, dokter. Ada dari @roseflower. Dok, kalau GERD penyebab salah satu BAB tidak lancarkah? Ya, bagus sekali. Ini siapa nih pertanyaannya? Dari Rose Flower. Wah, kenapa ini, siapa ini Rose Flower ini? Rose itu kan dia flower ya? Iya. Salah satu flower ya, bunga mawar gitu. Bunga mawar. Sebut saja mawar berarti. Iya, benar banget. Ini kalau door prize lagi nggak ini nanti habis ya door prize-nya. Oh iya, tinggal satu dokter buat pertanyaan ini paling bagus nanti. Oke. Jadi
Untuk pertanyaan apa sampai lupa lagi jadi. Dok, kalau GERD penyebab salah satu BAB tidak lancar. Ya, bagus. Jadi GERD saya hampir lupa ini. GERD ini adalah reflux disease, sehingga dia sebenarnya penyakit yang bisa didiagnosa dengan dipastikan diagnosanya dengan teropong tadi ya. Nah, untuk konstipasi atau BAB tidak lancar ini merupakan gejala tersendiri yang bisa menandakan gejala bersama dengan GERD bisa tidak. Jadi harus dipahami dalam ilmu medis, konstipasi ini kausanya banyak atau penyebabnya banyak. Istilahnya bisa jadi karena kurang serat, kan bisa jadi karena diet yang tidak yaitu tadi kurang makan sayur, kurang makan buah, bisa jadi konstipasi. Atau juga kelainan medis lain, misalnya hipokalemi, ada obstruksi di ususnya, sehingga tidak selamanya sembelit itu berhubungan dengan lambung. Tapi ada spektrum penyakit lambung yang menyebabkan gangguan motilitas usus. Nah, ini bisa jadi GERD dikaitkan dengan sembelit juga bisa, karena ada pasiennya juga, kami juga ada ya, asam lambung ada, dan juga gangguan BAB-nya ada, karena ini masih satu saluran pencernaan kan gitu. Jadi ketika ada asam lambung yang sering balik ke atas, dia jadi mengganggu motilitas usus yang ada di bawahnya, sehingga sembelit gitu. Jadi saya rasa ini bisa menjadi bagian GERD, tapi bisa juga tidak ya. Mungkin jawaban saya itu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari @terusflower ya. Ada lagi? Masih banyak ya? Iya. Bisa sampai maghrib ini. Nanti saya ada poli. Siap dokter. Boleh lanjut nggak? Ada Indah Nurvitasari. Dokter, saya pernah batuk lama sampai nyeri ulu hati. Setelah berobat ternyata didiagnosa dispepsia. Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut, dokter? Ya, ini makanya kalau istilah asam lambung ini kalau mau dibahas ini bisa sampai besok ya. Ya, tapi nanti sampai kita juga nggak akan selesai. Jadi nanti kita bahas yang penting-penting aja. Dispepsia itu dari bahasa Latin ya. Dis artinya nyeri, pepsia itu minum. Jadi dispepsia ini adalah nyeri saat minum kalau literal ya. Literal penerjemahannya. Tapi sebenarnya dispepsia ini adalah terminologi medis yang yang diartikan adalah gangguan MAH itu dispepsia. Ya, dispepsia ini ada banyak tipenya, tadi saya bilang ada dispepsia fungsional, jadi dia MAH tapi dia tidak ada kelainan organik. Ada dispepsia tipe reflux, yaitu GERD ini. Dispepsia tipe reflux itu ya gastroesophageal reflux disease ini, asam lambung yang balik. Kemudian ada dispepsia tipe dismotilitas tadi, yang misalnya lebih banyak gejala sembelit, lebih banyak gejala mualnya ya. Kemudian ada juga dispepsia tipe mix, ini yang paling sering. Dispepsia tipe mix ini campuran antara dismotilitas dan reflux. Jadi dia ada reflux dan dia ada sembelit tadi. Jadi namanya dispepsia tipe mix. Jadi dispepsia ini terminologi medis yang secara mengeneralisasi keluhan-keluhan yang bersumber dari lambung tadi. Ya, jadi ini terminologi medis, tapi bisa nanti kalau Mbak Indah Nurvitasari mau searching, mau belajar lebih lanjut, tinggal search dispepsia gitu. Nanti akan muncul di sana. Siap. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari @Indah Nurvitasari tadi ya, yang bergabung di akun Instagram RSUD Merah Putih. Ada pertanyaan lagi, dokter, tapi buat ntar. Kita break dulu, istirahat sejenak, dokter. Makan siang Anda, ya ini. Kalau enggak nanti kumat nih. Ya bener ya, dokter. Untuk Anda sobat Gemilang, tetap bersama kami di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id/RSUD MP pada website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis
yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293 320 265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Magelang mengembangkan sistem informasi layanan organisasi kemasyarakatan atau Silomas. Silomas merupakan suatu platform berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan data dan informasi terkait organisasi kemasyarakatan atau ormas di wilayah Kabupaten Magelang. Melalui Silomas, diharapkan akan tercipta sistem yang terintegrasi dan terpusat untuk memantau, mengelola, dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan serta informasi terkait ormas secara efektif dan efisien. Ayo, manfaatkan aplikasi Silomas secara mandiri untuk mendaftarkan ormas baru atau lama Anda di silomas.magelangkap.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, masih terus barengan Kalista Apsari di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah spesial bersama dengan RSUD Merah Putih, membahas topik yang menarik, GERD atau penyakit asam lambung, bagaimana cara mengatasinya dan gejalanya seperti apa. Masih juga bersama Dr. Imam Manggalia, dokter spesialis penyakit dalam RSUD Merah Putih. Dokter, langsung aja kita ke pertanyaan tadi yang ketinggalan ya, dokter. Ini ada siapa ini? Ita di Muntilan mau tanya, telat makan terus merasa mau muntah dan sembelit itu apa sih, dokter? Monggo. Ya, ini termasuk spektrum dari dispepsia atau MAH tadi juga ya. Asam lambung bisa seperti ini. Jadi dia selain konstipasi atau sembelit bisa juga hiperperistaltik atau motilitasnya usus meningkat. Justru malah jadi kayak kemeruas pengen setelah makan langsung cepet pengen BAB atau kentut, flatulence, rasa fullness atau penuh di perut. Itu juga gejala-gejala yang mengarah ke asam lambung. Oleh karenanya mungkin sebaiknya Mbak siapa tadi dari Muntilan konsultasi ke dokter ya. Kemudian ya yang penting sebenarnya termasuk tadi ya faktor-faktor yang memicu asam lambung itu yang sudah diketahui seperti misal asap rokok ya, kemudian alkohol ini jelas dia melukai lambung sehingga stop kalau masih merokok atau alkohol. Kemudian kedua yang sering ini malah kayak kopi ini. Kopi itu sering juga menyebabkan memicu asam lambung. Nah sehingga saran saya kopinya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja, ini segini. Tapi kalau nggak ngopi ngantuk dong kan gitu. Dikit aja kopinya segini tapi taruh mata. Mesti melek sampai pagi. Enggak, tapi bercanda, maksud saya kopi silahkan tapi ngopinya setelah makan. Jadi kalau minum kopi monggo, ngeteh itu usahakan setelah makan, jadi perutnya udah terisi, asam perutnya sudah tidak terlalu asam, kemudian minum kopi. Itu cukup aman insyaallah ya. Kemudian tadi apa ya lagi? Gangguan kayak sembelit gitu, dokter. Ya, prinsipnya semua itu obatnya juga harus dipikir menghindari penyebabnya tadi ya. Jadi kalau terus banyak makan serat, makan buah itu penting. Kalau kayak makanan, dan juga ada penyakit-penyakit lain yang bisa memicu asam lambung itu juga harus dipastikan. Misalnya diabetes mellitus, penyakit kencing manis itu juga bisa memicu asam lambung karena gangguan sarafnya.
Kemudian juga penyakit-penyakit hipertensi, gangguan saraf yang lain itu juga bisa memicu asam lambung. Sehingga kita selain mengobati asam lambung, kita juga harus berpikir kalau ke dokter itu nanti kita pikirkan komorbid atau penyakit penyerta yang mungkin berkontribusi terhadap asam lambung. Sehingga saran saya kalau asam lambung itu cukup berat dan kok nggak sembuh-sembuh, konsultasi ke dokter. Barangkali itu sumbernya ada yang harus kita tangani kan gitu. Oke. Satu lagi dokter, ini datang dari @bundakaf. Siang dok, mau bertanya terkait sakit gigi, bisa menjadi salah satu penyebab penyakit jantung. Karena ada beberapa di media sosial ini menyebutkan kalau sakit gigi, terutama gigi berlubang ini bisa menyebabkan biduran dan jantung. Ya, ini ya setahu saya memang kalau biduran saya kurang tahu. Jadi biduran itu kan urtikaria bahasa Inggrisnya itu adalah alergi, reaksi hipersensitivitas tipe 1 dia karena ada protein alergen yang memicu terjadinya reaksi alergi di tubuh ya. Saya tidak tahu kalau gigi itu bisa menyebabkan alergi. Setahu saya sih tidak, setahu saya. Tapi kalau jantung iya, betul sekali. Dan ini betul Mbak siapa tadi. Jadi memang namanya port the entry. Jadi gigi atau gigi berlubang itu bisa menjadi sumber masuknya bakteri yang dia bisa masuk ke darah, kemudian dia berkembang biak di jantung, terutama di katup jantung. Ya, kita kenal dengan istilah endokarditis infektif misalnya, atau ada juga katup itu ya, kelainan vegetasi katup ya, karena adanya bakteri yang masuk dari situ. Itu bisa juga ya. Siap, semoga bisa menjawab pertanyaan dari @bundakaf. Untuk yang terakhir dokter, harapannya terkait dengan GERD ini untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Magelang atau sekitarnya, monggo. Ya, terima kasih. Sampailah kita di penghujung acara. Pendengar Jamu 9 dimanapun Anda berada. Yang pertama, ingat bahwa tidak semua obat itu harus dengan obat farmakologis. Jadi MAH itu bisa diobati dengan satu, menjaga pola makan, kemudian tadi jenis makanan yang dimakan, jangan banyak stres. Ya, tadi yang skripsi Pak Walid tadi, Mas Walid, ya ingatlah bahwa seberat-berat skripsi masih akan terasa ringan ya kalau tidak dikerjakan ya. Siap. Jadi tidak usah dipikir, tidak usah berat-berat. Kalau misalnya habis putus sama pacarnya, segera jalan-jalan sama teman-temannya dan seterusnya. Karena stres itu adalah faktor yang paling sering menyebabkan kumatnya asam lambung pada dispepsia fungsional. Ya, dan dispepsia fungsional itu mayoritas. Banyak pasien datang lambungnya normal, diteropong semuanya normal, ternyata dia cuman karena faktor stres ya. Kemudian ada yang juga itu tadi ya kita cerita, dia periksanya pas periksa sembuh, begitu bayar dia stres lagi, kumat lagi. Jadi jaga stres. Yang kedua, lindungi Anda dan keluarga Anda dari tanda-tanda kegawatan yang bisa menunjukkan bahwa ini bukan asam lambung biasa. Jadi tadi seperti penurunan berat badan, nyeri pertama kali usia di atas 40, ada muntah darah, ada nyeri dada yang khas spesifik serangan jantung, jangan dianggap asam lambung. Jangan diobati sendiri, segera pergi ke rumah sakit. Ya, kemudian yang terakhir tentu harapan kita adalah semoga dari hal yang kecil ini bisa terus berkembang ya, terutama untuk Radio Gemilang ini sudah dari berapa tahun ya dulu awal-awal di sini, dan ini masih konsisten ya, istiqomah gitu untuk menayangkan ya atau memberikan edukasi terutama kesehatan. Kita harus tetap semangat. Intinya kita nggak boleh kalah sama hoax dan orang-orang yang berusaha untuk mengambil keuntungan ya, misalnya dengan edukasi yang tidak benar. Nah, ini dengan edukasi yang baik ini harapannya masyarakat bisa terlindungi. Jadi nanti semoga ini jadi amal buat kita semua gitu ya. Terima kasih. Nanti jangan lupa kalau bingung atau ragu-ragu, periksa aja ya. Siap. Apalagi di RSUD Merah Putih dengan Dr. Imam Manggalia. Cari aja Dr. Imam Manggalia penyakit ya. dalamnya ada 4 dokter. Saya Dr. Priyo, Antonius Priyo Hartanto, Dr. Gali dan Dr. Dandi ya.
Nanti ada jadwalnya, silahkan buka kapan ada waktu, monggo silahkan. Oke, siap. Terima kasih Dr. Imam Manggalia, dokter spesialis penyakit dalam RSUD Merah Putih yang sudah bergabung kali ini mengedukasi Sahabat Gemilang terkait dengan GERD, bagaimana gejala dan mengatasinya. Sukses selalu dokter. Terima kasih. Jangan lupa besok datang ke sini lagi ya dokter. Kalau ini. Ya, nanti jangan pas makan siang nanti. Oke, siap. Tumat mahnya tuh. Oke Sahabat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan barengan Kalista Apsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah bersama dengan RSUD Merah Putih, dan Kalista bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.